warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rian Istiana Dewi. Saya merupakan guru mapel Bahasa Indonesia di SMPN 12 Batam. SMPN 12 Batam telah menerapkan kurikulum merdeka selama kurang lebih 2 tahun. SMPN 12 Batam merupakan sekolah penggerak angkatan pertama, dan saya sebagai guru di sekolah tersebut menerapkan kurikulum baru bukanlah perkara mudah. Namun, dalam implementasinya, sesuai dengan cita-cita kurikulum merdeka untuk mengedepankan hak-hak anak, saya berupaya untuk terus memperbaiki diri. Salah satu hal yang saya lakukan adalah menerapkan refleksi dan umpan balik. Pada awal-awal penerapan kurikulum, saya sebagai guru masih kurang melakukan refleksi dan umpan balik yang efektif. Sehingga pada awal semester 2 tahun 2023, saya melakukan refleksi dan asesmen awal terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran. Dan hasil refleksi di awal semester, ternyata banyak siswa yang belum puas dengan proses pembelajaran yang telah berjalan, sehingga berdampak terhadap hasil karya mereka, terutama dalam kemampuan menulis. Saya menyadari bahwa pentingnya melakukan refleksi yang juga dapat dijadikan sebagai hasil asesmen awal akan menentukan keberhasilan pada proses pembelajaran berikutnya. Refleksi yang saya lakukan kali ini berfokus kepada proses pembelajaran dengan konten artikel ilmiah populer. Tantangan yang saya hadapi ada banyak hal, dimulai dari siswa-siswi yang kurang menggemari membaca dan menulis. Juga waktu yang dibutuhkan dalam pendampingan bagi siswa-siswi yang masih kesulitan dalam proses menulis. Selain itu, saya juga masih kesulitan dalam meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan proses identifikasi dan analisis hasil refleksi siswa. Langkah-langkah yang saya lakukan dimulai dengan melakukan refleksi, kemudian siswa setelah membuat tulisan artikel ilmiah populer juga direvisi dan dilakukan rencana tindak lanjut dengan mengapresiasi siswa yang hasil artikelnya telah baik dan membuat LKPD terstruktur untuk membantu siswa yang masih dalam proses pemahaman. Siswa diberi kembali umpan balik dengan memberikan materi tambahan berupa materi yang masih sulit dipahami sebagai pendukung penulis artikel ilmiah populer, melakukan apresiasi terhadap hasil karya dengan memberikan penilaian hasil revisi, maka akan berdampak pada siswa, yaitu siswa yang masih kesulitan akan menjadi lebih terbantu untuk melaksanakan tugas menulis artikel, dan siswa yang lebih paham akan merasa bahwa karyanya telah diapresiasi dengan adanya kesempatan mereka membuat aksi nyata dalam bentuk drama, puisi, atau yang lainnya. Faktor keberhasilannya adalah adanya refleksi dan analisis serta apresiasi hingga memberikan LKPD sebagai wadah yang membantu alur berpikir secara konkret. Sementara ketidakberhasilannya adalah waktu pendampingan khusus yang sedikit untuk siswa yang benar-benar memerlukan pendampingan, khususnya siswa yang masih pasif atau kurang motivasi. Proses pembelajaran umpan balik ini telah saya lakukan dan dapat disaksikan pada video pembelajaran https://bit.ly video praktik baik Ria 1. Silakan menyaksikan pada link tersebut. Hasilnya, siswa dan siswi setelah melakukan proses pembelajaran berhasil untuk membuat tulisan artikel ilmiah populer yang tidak mengecewakan.
Juga mereka melakukan aksi nyata yang penuh dengan inovasi dan kreatif. Mereka bahkan tidak diwajibkan untuk melakukan aksi nyata, tetapi mereka tetap melakukannya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Dengan demikian diharapkan motivasi bagi siswa untuk menulis dan membuat inovasi akan semakin baik. Umpan balik bermakna dilakukan dengan memberikan penilaian sekaligus analisis dan revisi. Hasilnya disampaikan oleh siswa sehingga menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan. Sebagai tindak lanjut terhadap siswa yang unggul, juga diberikan ruang untuk membuat aksi nyata yang tidak diwajibkan, sehingga tidak tampak membeda-bedakan siswa di dalam kelas. Pembelajaran yang bisa diambil adalah perlunya refleksi dan tindak lanjut atas segala bentuk aktivitas siswa, sampai ke siswa yang paling lemah dalam berkarya. Inovasi kreativitas juga diperlukan demi menunjang efektivitas guru dalam mengimplementasikan ilmu dan fasilitasi kepada siswa. Demikianlah praktik baik proses pembelajaran yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat.